Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwaya Sandika akan menjelaskan hasil presentasi ringkasan paper yang berjudul Prediction of Form using a Comprehensive Agronomy Dataset and the Fundamental Learning and Deep Learning Models. Di sini ada beberapa yang akan saya highlight. Yang pertama itu introduction, yang kedua materials and method, yang ketiga result and discussion, dan terakhir itu conclusion. Nah, sekarang kita akan masuk ke introduction, di mana kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak paling efisien di dunia, lebih tinggi dari kedelai dan bunga matahari. Namun, prediksi hasil panennya masih sulit karena banyak faktor kompleks seperti iklim, tanah, varietas, umur tanaman, dan sebagainya. Padahal, prediksi akurat sangat penting untuk manajemen lahan, rantai pasok, hingga pengambilan kebijakan. Maka dari itu, studi ini mengisi gap dengan pendekatan teknologi terkini, yaitu menggunakan 17 models, machine learning, dan deep learning. Kemudian research objektifnya, di sini ada 3 tujuan utama dari penelitian ini, adalah menyusun dataset agronomi yang kaya, memperkuat akurasi dengan menghindari overfitting, serta membandingkan berbagai pendekatan model, dari yang linear hingga non-linear, untuk melihat mana yang paling cocok dalam skenario pertanian yang kompleks seperti kelapa sawit. Nah, untuk study area, studi ini dilakukan di sebuah perkebunan sawit di wilayah Pahang, Malaysia. Mereka membagi lahan menjadi 49 plot dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari segi tanah, varietas bibit, maupun melakukan perlakuan irigasinya. Ini penting untuk melihat pengaruh lingkungan terhadap hasil panen secara menyeluruh. Kemudian dataset. Di sini mereka itu menggunakan data citra satelit diambil dari Landsat 7 selama 10 tahun dan diproses menggunakan platform Google Earth Engine, indeks vegetasi seperti NDVI dan FEI menunjukkan kondisi kesehatan tanaman dari waktu ke waktu. Nah, ini penting karena indeks tersebut mencerminkan produktivitas tanaman secara tidak langsung. Kemudian masuk ke file datanya. Selain citra satelit tadi, peneliti juga mencatat berbagai data lapangan yang sangat detail file datanya, mulai dari iklim harian, pertumbuhan tanaman, kandungan nutrisi, hingga perlakuan budidaya seperti jenis pupuk dan irigasi. Bahkan semua produksi tandan buah segar dicatat bulanan. Semua ini dikombinasikan untuk membangun dataset agronomi yang sangat komprehensif. Kemudian masuk ke analisis workflow. Diagram ini menunjukkan bagaimana data dari berbagai sumber diproses secara sistematis hingga menghasilkan prediksi hasil panen. Ini mencerminkan pendekatan data-data driven yang modern dan kompleks untuk memaksimalkan potensi pertanian kelapa sawit. Nah, kita lihat dari gambar ini, dapat kita lihat bahwa data yang digunakan ini dalam penelitian berasal dari 2 sumber, yaitu citra satelit dan data lapangan. Nah, citra satelit ini, remote sensing data dan file data ini, kalau citra satelit ini memberikan informasi visual tanaman lewat indeks vegetasi, sedangkan file data atau data lapangan ini mencakup kondisi tanah, pertumbuhan tanaman, perlakuan agronomi, dan hasil panen. Kemudian setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pre-processing, di mana data itu digabungkan, dibersihkan, lalu ditransformasikan. Fitur baru dibuat untuk mewakili kondisi tanaman secara lebih akurat. Setelah itu, fitur-fitur yang paling berpengaruh dipilih agar model tidak kebingungan oleh informasi yang tidak penting. Kemudian masuk ke model development, di mana ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu machine learning dan deep learning. Semua model dituning agar optimal dan data dibagi untuk memastikan model tidak overfitting dan hasil bisa diuji dengan data yang belum pernah dilihat. Di mana kita lihat ada split datanya di situ. Nah, setelah model development selesai, kita masuk ke
Model evaluation atau performa model diukur menggunakan 3 metrik utama. R kuadrat adalah matrik paling intuitif karena menunjukkan seberapa besar variasi dalam data yang bisa dijelaskan oleh model. Nah, tahap terakhirnya adalah mengisi prediksi hasil panen. Ini merupakan output utama dari seluruh proses analitik yang biasa digunakan untuk membantu mengambil keputusan di lapangan. Kemudian masuk ke evaluation matrix. Di bagian 1, box plot ini ada bunch weight per plot yang di bagian atas sebelah kiri ini. Jadi grafik ini menunjukkan distribusi berat tandan segar dari sawit, yaitu dari 49 plot. Kita bisa lihat bahwa masing-masing plot memiliki variasi sendiri-sendiri. Ada yang stabil, ada juga yang memiliki outlier atau nilai ekstrimnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu lokasi geografis, hasil panen tiap plot bisa berbeda-beda secara signifikan. Nah, di bawahnya, bagian bawahnya itu ada bunch number, box plot bunch number, di mana kalau yang di atas tadi kan berat per tandan ya. Nah, grafik ini menunjukkan jumlah tandan yang dihasilkan. Beberapa plot seperti P2D dan T9D ini memiliki produktivitas tinggi dengan jumlah tandan yang lebih banyak. Ini memperkuat pentingnya evaluasi tiap plot secara individual karena hasil perbedaannya itu sangat nyata. Nah, yang sebelah kanan ini bar chart, yaitu rata-rata batch weight per plot berdasarkan progeny. Nah, grafik ini penting karena mengaitkan hasil panen dengan genetika tanaman. Warna batang menunjukkan hasil genetika, terlihat bahwa progeny S dan D itu menghasilkan tandan yang lebih berat secara konsisten, sedangkan progeny Y cenderung lebih rendah. Ini berarti pemilihan varietas sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Nah, melalui visualisasi ini kita paham bahwa hasil panen sawit sangat bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi plot dan genetika tanaman. Data ini memberikan insight awal untuk kita dalam memilih fitur penting dalam pemodelannya, sekaligus memberi saran praktis dalam pengelolaan kebun. Jadi, ini merupakan 3 matrik utama yang digunakan untuk mengukur performa model. MSA dan RMSE memberitahu kita seberapa jauh model salah menebak, dan R kuadrat ini menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke result and discussion. Kita masuk ke subbab the variation among parameter and their association with outcome yield, di mana peneliti ini menganalisis 49 plot dengan parameter kimia, pertumbuhan vegetatif, iklim, dan genetika tanaman. Tujuannya adalah memahami faktor yang paling mempengaruhi hasil panen kelapa sawit. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu chemical composition analysis. Jadi analisis ini menunjukkan seberapa bervariasinya kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit antar plot, di mana B itu merupakan boron dan Mg itu magnesium. Secara khusus menjadi perhatian karena mereka sangat mempengaruhi hasil panen, tapi distribusinya sangat tidak merata. Jadi ini penting karena unsur yang kurang bisa berdampak langsung pada pembentukan buah. Nah, kemudian kita masuk ke yield, bunch weight, dan bunch number. Nah, meskipun kita mungkin berpikir semakin berat tandan maka jumlahnya juga tinggi, tapi ternyata tidak begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi berat dan jumlah itu sebenarnya itu bisa berbeda gitu. Nah, masuk ke yield and progeny, di mana keturunan sawit, varietas atau keturunan sawit juga sangat berpengaruh. Progeny C itu menghasilkan tandan yang lebih berat dan konsisten, sedangkan progeny A dan Y menunjukkan performa yang rendah. Kemungkinan karena tidak cocok dengan lingkungan setempat. Dan kita masuk ke yield and its association with environment parameter, di mana kita bisa melihat bahwa lingkungan juga punya peran penting. Curah hujan yang terlalu tinggi atau suhu ekstrim bisa menurunkan hasil. Karena itu, digunakan juga indeks vegetasi dari citra satelit untuk mengukur kondisi tanaman sebagai indikator, tidak langsung dari
mungkin stres lingkungan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini adalah heat map yang menggambarkan hasil panen rata-rata dari setiap plot berdasarkan kombinasi faktor lingkungan dan perlakuan agronominya. Dimana semakin gelap warnanya, semakin tinggi hasil panennya. Misalnya beberapa plot seperti P48 dan P44 itu menunjukkan hasil yang tinggi, kemungkinan karena kombinasi perlakuan irigasi yang baik, topografi datar, dan jenis tanah yang mendukung. Sebaliknya, beberapa plot yang berwarna hijau muda seperti P2 atau P96 ini menunjukkan hasil rendah. Ini bisa karena posisi topografi yang kurang menguntungkan atau jenis tanah yang tidak cocok. Jadi heatmap ini sangat berguna untuk menunjukkan interaksi kompleks antar faktor dan bisa jadi dasar rekomendasi agronomi yang lebih presisi. Kemudian kita masuk ke Machine Learning Models and Agronomic Parameter Evaluation. Setelah kita pahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen tersebut, nah bagian ini kita beralih ke penerapan model machine learning-nya untuk prediksinya. Ini bukan sekedar metode baru, tapi juga pendekatan baru yang berfokus pada masa depan. Nah, kita masuk ke subbab comparison of 17 machine learning model and 1 deep learning model. Dari totalnya 18 model yang kita coba, Extratrace regressor itu memberikan hasil terbaik dengan R kuadrat itu sebesar 0,65 dan MSA yang paling rendah. Ini menunjukkan model ini paling mampu menangkap pola kompleks antar fitur agronomi. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini, di mana menunjukkan atau menampilkan hubungan antar banyak variabel agronomi dan hasil tandan sawit per plot. Kita bisa lihat bahwa variabel seperti umur pohon, panjang kanopi, dan indeks klorofil sangat berkorelasi positif terhadap hasil. Artinya, makin tua atau makin sehat pohonnya, makin tinggi hasilnya. Jadi makin tua dan makin sehat pohonnya, maka makin tinggilah hasilnya. Sebaliknya, indeks stres tanaman dan beberapa parameter iklim juga justru menunjukkan korelasi negatif, yang berarti kondisi lingkungan yang buruk bisa menurunkan hasil panen. Jadi heatmap ini memperkuat hasil model machine learning karena variabel yang korelasinya tinggi juga muncul sebagai fitur penting dalam model seperti Extra-Tree. Nah, fitur penting dalam model terbaik yaitu Extra-Tree ini model ini tidak hanya akurat, tapi juga mengonfirmasi temuan sebelumnya. Fitur yang signifikan dalam EDA seperti umur pohon dan kadar boron itu muncul sebagai faktor utama dalam model ini. Ini menambah validasi terhadap hasil analisis eksploratif sebelumnya. Kemudian, dari tabel ini menunjukkan hasil perbandingan performa dari 18 model. Extra-Tree regressor itu menempati posisi paling atas, diikuti dengan LikeGBM dan CatBoost regressor dengan R kuadrat itu sebesar 0,65 menandakan bahwa model ini menjelaskan 65% variasi hasil panen sawit, sementara model seperti Decision Tree regressor performanya buruk, hanya 0,35, artinya hanya 35% akurasinya. Nah, kita lihat dari gambar ini, sebelah kiri itu merupakan scatter plot menunjukkan hasil prediksi Extra-Tree regressor dibanding data aktual. Nah, sebagian besar titik berada dekat garis merah menunjukkan akurasi yang tinggi. Nah, di sebelah kanan itu histogram di situ menunjukkan bahwa kesalahan prediksi tersebar simetris dan terkonsentrasi di sekitar 0. Ini artinya model ini tidak bias. Nah, kemudian kita masuk ke possible ratio for the varying performance of the models. Jadi beberapa model bekerja lebih baik karena arsitekturnya lebih cocok dengan data agronomi yang kompleks. Model berbasis pohon seperti Extra-Tree itu unggul karena bisa menangani interaksi nonlinear. Sebaiknya model regresi biasa atau deep learning justru kesulitan. Deep learning seperti DNN itu gagal karena terlalu kompleks untuk ukuran data yang tersedia. Nah, kita masuk ke conclusion. Kesimpulan dari studi ini adalah
bahwa dari 70 models machine learning and one deep learning yang diuji, accelerated regression menunjukkan performa yang terbaik dengan MSE 860 dan R squared itu 0,65. Jadi model ini mampu atau efektif menangkap interaksi kompleks antar faktor seperti umur pohon, unsur hara tanah seperti boron, dan kesehatan tanaman melalui panjang kanopi dan indeks stres. Jadi penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemilihan fitur. Kadang jumlah fitur yang lebih sedikit namun relevan bisa menghasilkan model yang lebih stabil dan efisien. Dengan pendekatan ini, prediksi hasil panen bisa lebih akurat dan petani serta pelaku agribisnis bisa merencanakan lebih baik, mengoptimalkan input dan mengurangi resiko. Nah, secara keseluruhan penggunaan machine learning terbukti sangat menjanjikan untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan efisien. Kemudian masuk ke limitation and future study. Jadi studi ini memiliki beberapa keterbatasan penting. Yang pertama, data memiliki variabilitas yang tinggi, misalnya jenis tanah, jenis keluarga pohon, dan sistem irigasi yang berbeda-beda. Nah, hasil ini membuat model kesulitan mengenali pola yang konsisten yang berdampak pada menurunnya nilai akurasi seperti R kuadrat yang rendah. Yang kedua, ukuran dataset yang digunakan juga terbatas, hanya terdiri dari 49 plot selama 11 tahun dan kurang dari 550 data point. Untuk data dengan dimensi tinggi seperti ini, jumlah data tersebut belum cukup untuk membangun model yang sangat kuat seperti deep forest atau gradient boosting. Yang ketiga, wilayah studi hanya mencakup area kecil sehingga hasilnya tidak bisa langsung digeneralisasikan ke seluruh perkebunan sawit di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya disarankan agar elemen data yang serupa dikonsolidasikan untuk mengurangi noise, kemudian data disintetis atau tambah digunakan untuk memperkaya dataset, dan cakupan geografi diperluas agar lebih representatif dan generalizable. Nah, dengan begitu model ini bisa dilatih dengan data yang lebih luas dan kaya sehingga meningkatkan akurasi prediksi dan kegunaan praktisnya di lapangan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi